Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azun Halim Suibudoa dari kelas 19 MTA dengan NPM 19401057 akan mempresentasikan hasil tugas yang telah diberikan dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis mengenai penyusunan proposal dari bab 1 sampai bab 3. Judul yang saya ambil dalam tugas ini adalah mengenai manajemen sumber daya manusia, yaitu pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, teknologi digital, dan budaya organisasi kerja terhadap produktivitas kerja. Studi pada tim proyek Yayasan Pondok Al-Islam, Bubar, Kota Cirebon. Di sini ada dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya yaitu dengan X1-nya adalah gaya kepemimpinan transformasional, X2-nya yaitu teknologi digital, dan X3-nya itu budaya organisasi kerja. Dan variabel dependennya yaitu sebagai Y adalah produktivitas kerja. Di sini latar belakang masalahnya saya buat dari umum ke khusus. Yang pertama, latar belakang masalahnya adalah pentingnya pengorganisasian dalam tim proyek. Kemudian yang kedua, berkembangnya teknologi, terkhususnya dalam teknologi digital yang sedang saat ini banyak digunakan oleh beberapa instansi atau perusahaan lainnya dalam segi aktivitas apapun, baik dari segi aktivitas dalam berbisnis, pendidikan, dan yang lain-lainnya. Kemudian ketiga, ada tingkat produktivitas terhadap keberhasilan tim proyek. Kemudian ada bagian kerangka pemikirannya, yaitu sebagai berikut. Ada kepemimpinan transformasional dengan peneliti atau para ahli terdahulu, yaitu Rafferty dan Griffin pada tahun 2004 yang mendefinisikan kepemimpinan transformasional. Kemudian teknologi digital ada Hageman pada tahun 2018. Kemudian ada budaya organisasi dengan ahlinya yaitu Robbins dan Coulter pada tahun 2010. Yang dimana nanti tiga variabel ini akan menyatukan dan yang akan disatukan dan akan diketahui seberapa besar pengaruh dari tiga variabel ini kepada variabel dependen, yaitu produktivitas kerja. Kemudian ada rumusan masalah yang di sini terbagi menjadi tiga, itu ada rumusan masalah deskriptif, adalah bagaimana kondisi gaya kepemimpinan transformasional, teknologi digital, daya organisasi, dan produktivitas kerja pada Yayasan Pondok Al-Islam. Yang kedua ada rumusan masalah komparatif, yaitu apakah ada perbedaan produktivitas kerja sebelum dan sesudah adanya teknologi digital. Yang ketiga ada rumusan masalah asosiatif, yaitu seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, teknologi digital, dan budaya organisasi terhadap produktivitas kerja pada Yayasan Pondok Al-Islam. Kemudian di sini ada bagian kajian pustakanya dan hipotesis. Yang pertama yang akan dibahas adalah bagian kajian pustaka, di mana bagian kajian pustaka ini terdiri dari pengertian atau definisi hingga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu ada kepemimpinan transformasional, teknologi digital, budaya organisasi, dan produktivitas kerja. Di mana bagian kajian pustaka ini sebagai green teorinya itu adalah manajemen, middle teorinya itu ada manajemen sumber daya manusia, dan update teorinya itu mengenai penelitian ini, pengaruh kepemimpinan transformasional, teknologi digital, dan budaya organisasi kerja terhadap produktivitas kerja. Kemudian dari 4 variabel ini akan kita satukan dalam untuk penelitian ini akan kita satukan dan kita bandingkan dengan penelitian terdahulu.
Dan penelitian terdahulu yang telah peneliti sudah ambil yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Tabasi dengan judul Transformational Leadership and Team Effectiveness in the Construction Industry. Dengan hasil penelitian, studi tersebut menemukan bahwa pemimpin transformasional dengan perilaku emosionalnya yang menarik, mereka cenderung lebih cocok dalam industri konstruksi. Kemudian selanjutnya ada peneliti Anwar pada tahun 2017 dengan judul penelitian Leading Construction Project Teams the Effectiveness of Transformational Leadership in Dynamic Work Environment in Kurdistan. Dengan hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara pengaruh ideal dan efektivitas tim proyek konstruksi. Kemudian ada Wei pada tahun 2013 dengan judul Transformational Leadership and Team Performance, the Mediating Role of Cognitive Trust and Collective Efficacy. Dengan hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa meningkatkan kepercayaan kognitif pada pemimpin tim diperlukan, tetapi tidak cukup untuk kemanjuran kolektif. Proksiman yang lebih baik, yang pada gilirannya memfasilitasi kinerja tim yang jauh. Kemudian di sini yang selanjutnya ada Zim pada tahun 2017 dengan judul penelitiannya yaitu Impact of Leadership on Project-Based Organizational Innovation Performance, the Mediator of Knowledge Sharing and Moderator of Social Capital. Dengan hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional memiliki pengaruh signifikan positif terhadap berbagai pengetahuan dan kinerja inovasi. Sedangkan knowledge sharing secara parsial memediasi hubungan antara kepemimpinan transformasional dan atau kepemimpinan transaksional dengan kinerja inovasi. Nah, itu adalah penelitian terdahulu yang saya ambil, yang kemudian akan saya bahas hipotesis dari penelitian ini. Yang pertama adalah kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap produktivitas tim pelaksana proyek. Yang kedua, teknologi digital berpengaruh positif terhadap produktivitas tim pelaksana proyek. Yang ketiga, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap produktivitas tim pelaksana proyek. Kemudian di sini ada metode penelitian. Pertama yang dibahas yaitu ada operational variable. Kepemimpinan transformasional, operational variable-nya terdiri dari beberapa dimensi, yaitu yang pertama ada visi, komunikasi, yang menginspirasi, stimulasi, intelektual, kepemimpinan yang mendukung, dan pengakuan pribadi. Dengan indikatornya yaitu ada pesan, positif organisasi, visi, memotivasi, kepercayaan diri, meningkatkan minat dan kesadaran, dan yang lainnya. Kemudian ada teknologi digital dengan dimensinya yaitu ada waktu, kecepatan kerja, kualitas dokumen, waktu respon, metode kerja, dokumentasi, tingkat kesulitan, pekerjaan baru, dan kesalahan konstruksi. Nah, indikatornya yaitu adalah menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kecepatan kerja, meningkatkan kualitas dokumen, mempercepat waktu respon, dan yang lainnya. Kemudian di sini ada budaya organisasi dengan dimensinya itu ada perhatian pada detail orientasi, hasil orientasi, tim, stabilitas, inovasi, dan pengambilan risiko. Dengan indikatornya yaitu ada nilai ketelitian kerja, ada nilai kesempatan kerja, dan nilai pencapaian hasil, dan nilai kualitas hasil, ada nilai partisipasi karyawan dalam aktivitas kerja, dan yang lainnya. Kemudian di sini ada produktivitas kerja dengan indikatornya yaitu kemampuan, semangat kerja, pengembangan diri, mutu, absensi, dan meningkatkan hasil. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil jenis penelitian itu penelitian kuantitatif karena di sini peneliti akan ingin mengecek atau mengetahui seberapa besar pengaruh
tiga variabel ini variabel independen, yaitu seberapa besar pengaruh kepemimpinan transformasional, teknologi digital, budaya organisasi terhadap variabel Y atau variabel dependen, yaitu produktivitas kerja, dengan menggunakan data primer yang akan diolah oleh peneliti sendiri datanya. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi itu adalah seluruh manajemen dan karyawan proyek Ponpes Al-Islam, termasuk include para pekerjanya. Kemudian populasi ini sekitar ada 150 sampai 200 orang. Dalam populasi ini kita akan menyeleksinya lagi sebagai sebagai sampel yang akan menggunakan ukuran sampel minimum dengan rumus Levin. Kemudian model penelitian itu menggunakan metode survei dengan desain kausal, mulai dari penyusunan latar belakang masalah sampai hasil kesimpulan dari penelitian ini. Kemudian metode pengujian hipotesis itu menggunakan uji T-stat dan T-tabel, menggunakan uji F, menggunakan uji T, dan yang lainnya. Kemudian H0 ditolak apabila T-stat lebih dari T-tabel. Dari hipotesis ini nanti kita akan mengetahui dari hasil akhir penelitian ini bahwasannya apakah ada pengaruh dari kepemimpinan transformasional, teknologi digital, dan budaya organisasi kerja ini sebagai variabel independen atau sebagai X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y atau variabel dependen, yaitu produktivitas kerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.